Lalu lanjut di sini transisi menyerang, ada opening up, aksi cepat, niat, dan organisasi setelah bola dilepaskan kembali. Ini clear ya? Clear ya? Counter attack, sebuah serangan segala macam di mana empat defender belum berada di belakang bola, ya, belum belum pulih secara pertahanan. Lalu kalau quick attack, empat defender sudah di belakang bola, tapi tanpa organisasi pertahanan. Sini paham ya Mas Agus kalimat ini? Empat defender sudah di belakang bola, tapi tanpa organisasi pertahanan. Artinya replige. Terus selanjutnya ini sama. Taktik pertahanan adalah elemen individu yang dijalankan pemain saat tim mereka tidak menguasai bola untuk melawan atau memiliki semacam dampak pada lawan mereka untuk tujuan mencapai tujuan pertahanan. Terus kita masuk ke sini. Ini ada pertanyaan? Untuk fase penyerang jelas Coach. Fase bertahan? Ayo. Belum Coach. Yang penting nggak usah buru-buru. Yang penting jangan ada yang kelewat. Karena nanti mau tuntasnya berapa minggu, berapa pertemuan pun nggak ada masalah gitu. Jadi jangan mikir buru-buru kelar lah. Ya, Jadi itu. kita untuk jumlah sesinya tergantung dari teman-teman pahamnya sampai mana gitu ya Pak ya. Ya, Jadi kita memastikan karena ini adalah hal fundamental yang harus benar-benar teman-teman pahami. Jadi kami harap teman-teman juga berpartisipasi dalam rangka menghidupkan kelasnya ya. Jadi kalau misal ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau ada hal yang kurang jelas silakan disampaikan atau mungkin ketika teman-teman mendengarkan penjelasan dari Pak Wilan terus teman-teman keinget kejadian ketika melatih atau menemukan kejadian yang mungkin kok hal yang membuat teman-teman penasaran atau apa silakan ditanyakan ya kita di sini berdiskusi bersama-sama jadi jangan segan ataupun jangan malu untuk bertanya oke ya silakan teman-teman yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan pada malam hari ini Positional dan defense terdiri dari dua fase, organisasi pertahanan dan pertahanan posisi itu sendiri. Fase defense memang fase awal dari pertahanan posisional. Jadi itu ya Mas Agus tadi pertanyaan jawabannya. Jadi dia fase awal kita sebelum masuk ke positional defense. Durasinya pendek tetapi membutuhkan komunikasi tingkat tinggi. Sekali lagi, tolong ya kata-kata kuncinya diingat membutuhkan komunikasi tingkat tinggi dalam defense, terutama angkor. Cari angkor atau membina angkor yang harus bisa membangun komunikasi dengan baik. Itu salah satu fungsi angkor nantinya. Jadi dalam defense itu komunikasi sangat penting gitu ya. Bersama dengan analisis situasi permainan yang cepat dan akurat. Ini diperlukan untuk mendapatkan kembali organisasi pertahanan, mengambil pemain lawan, menutupi dan mengendalikan ruang. Ya, bagaimana mengontrol ruang nantinya. Pertahanan posisi ini, posisional ini terdiri dari semua gerakan defensif yang dilakukan tim segera setelah mengatur dirinya sendiri secara defensif, setelah dipulihkan kembali. Gitu. Setelah replige, jumlah sama, organisasi, pertahanan. Nah, terserah mau pakai man to man, mau pakai zona, itu bisa terjadi di mana-mana. Apakah di depan, di sepertiga lapangan akhir, di setengah lapangan, di sepertiga lapangan depan. Itu kan tergantung situasinya. Tergantung juga bagaimana kemampuan lawan dan kitanya. Tergantung juga pada situasi permainan, apakah kita butuh poin atau tidak. Itu nanti terkait dengan kemampuan-kemampuan pemain juga. Ya, itu ini tadi getting back atau replige. Kembali cepat mungkin di belakang bola. Intinya itu dulu. Tujuan transisi bertahan adalah untuk mencegah tim lawan menyerang dengan cepat. Nih ya, sekali lagi, mencegah tim lawan menyerang dengan cepat. Jadi jangan sampai kita nggak pulih-pulih pertahanannya. Jadi yang nyerang juga harus cepat. Jadi pemain kita, terutama di usia 14, harus paham ketika lawannya belum pulih, kita harus cepat. Yang hilang bola umur 14 juga harus udah ngerti.
bahwa saya hilang bola, lawan lagi counter attack, lawan lagi quick attack, maka saya harus balance and delay atau saya harus replicate. Kalau ini dilarang dalam regulasi U17 atau U16 turnamen, bagaimana mereka mau ngerti internal logic? Gitu. Ya, sebelum kita dapat mengatur diri kita sendiri secara defensif dan untuk mundur dari posisi menyerang untuk menutupi ruang dengan cara terorganisasi dan sebagainya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan soal replige. Ini capek loh replige ini kalau nggak paham. Harus dibiasakan.